Masyarakat yang ingin jalan-jalan ke tempat wisata untuk memanfaatkan waktu liburan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 di wilayah Lampung Barat tidak perlu bingung lagi. Pasalnya, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata setempat telah merangkum ada 10 lokasi wisata alam yang tidak kalah pentingnya untuk dapat dikunjungi. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Lambar Dahlin mengatakan pada masa liburan Nataru ini pihaknya telah merekomendasikan 10 lokasi destinasi wisata alam Lambar yang patut dikunjungi dalam rangka memanfaatkan waktu libur akhir tahun ini. Ke-10 destinasi itu antara lain Danau Ranau yang merupakan salah satu destinasi yang bisa untuk dikunjungi. Danau Ranau ini merupakan danau yang terluas kedua di Pulau Sumatera setelah Danau Toba dengan total luas yaitu mencapai 125,9 km persegi yakni terletak di antara Lampung Barat dan Sumatera Selatan. Dari lokasi Danau Ranau ini, wisatawan bisa menikmati keindahan alam sekitar. Ada banyak lokasi yang dapat kunjungi, baik keberadaan Gunung Seminung yang menjulang di atas perbukitan tepian Danau Ranau dengan ketinggian 1880 mdpl. Kemudian wisatawan juga bisa mengunjungi Pulau Marisa yang terletak di tengah Danau Ranau untuk menyaksikan keindahan alam sekitar. Kemudian bisa juga menyeberang menuju lokasi pemandian air panas yang terletak di kaki Gunung Seminung dengan cara menyeberangi danau menggunakan perahu sewaan masyarakat sekitar dan beberapa destinasi lainnya yang ada di kawasan Danau Ranau. Selain Danau Ranau, Lambar juga memiliki lokasi wisata yang telah mendunia yaitu keramikan di Kecamatan Suwo. Lokasi wisata di Kecamatan Suwo ini sangat menarik untuk dikunjungi. Di kecamatan tersebut terdapat sejumlah destinasi wisata yang jarak tempuhnya berdekatan yaitu Danau Asam, Danau Minyak dan Keramikan dan Nirwana. Lokasi ini disebut keramikan karena bentuk kawasannya menyerupai keramik karena terbentuk secara alami akibat sumber panas bumi, di mana di bagian permukaannya mengeras hingga berbentuk seperti keramik. Kemudian Suwo juga memiliki destinasi Nirwana yang juga mirip dengan keramikan hanya bentuknya yang berbeda karena berundak dan sebagian permukaannya memiliki lapisan endapan yang keras dan mengeluarkan uap panas. Selain keramikan dan Nirwana, Suwo juga memiliki Danau Asam dengan luas 85 hektar, Danau Lebar dengan luas 65 hektar, Danau Belibis dan Danau Minyak. Danau Minyak dikarenakan aromanya seperti minyak dan pada bagian permukaannya juga mengkilat seperti ada minyaknya. Sementara Danau Belibis merupakan kemudian ada kawasan Kebun Raya Liwa yang terletak di pusat kota Liwa dan sudah tidak asing lagi bagi masyarakat. Kebun Raya Liwa ini sendiri adalah tempat wisata yang memiliki pemandangan alam yang luar biasa, selain kecantikan tamannya yang didesain sedemikian rupa, juga alam sekitar yang begitu mempesona mengelilingi kawasan ini, mulai dari kawasan hutan hingga pegunungan. Kondisi kebun raya ini benar-benar nyaman dan masih alami, udaranya yang sejuk, suasananya yang tenang, dan panorama alamnya yang menakjubkan yang masih dikelilingi kabut putih, sungguh bak lukisan alam yang indah. Pembangunan Kebun Raya Liwa ini terbilang cukup lama, dimulai pada November tahun 2008. Pembangunan kebun raya ini merupakan hasil kerjasama antara Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Bogor dengan Departemen Pekerjaan Umum. Menurut informasi yang didapat, dengan luas taman sekitar 1,6 hektar, Kebun Raya Liwa merupakan satu-satunya kebun raya yang ada di Provinsi Sumatera. Kebun raya ini dibangun untuk diwariskan ke generasi yang akan datang dengan tujuan untuk dapat dijaga dan dilestarikan agar mereka tetap dapat menikmati keindahan alam ini. Selain kawasan Kebun Raya Liwa yang terletak di pusat kota Liwa dan sudah tidak asing lagi bagi masyarakat. Lalu ada juga beberapa rumah tradisional, rumah adat kerajaan, Paksi Pasekalabrak, yang terdiri dari Kepaksian Pernong, Paksi Buai Belungu, Paksi Buai Bejalan Diwai dan Kepaksian Nyerupa.
Lalu ada juga Kampung Kopi di Pekon Rigis Jaya, yaitu destinasi perkebunan kopi dengan luas areal perkebunan kopi mencapai hingga 498,34 hektar dengan produksi mencapai 2 ton h. Dari lokasi ini, pengunjung juga bisa menyaksikan pemandangan indah areal perkebunan kopi. Kemudian belajar tentang kopi, juga mudah mendapatkan aneka produk olahan kopi, jajan produk ekonomi kreatif dan lainnya. Kemudian di Sumberjaya juga terdapat area wisata Arung Jeram, yang memanfaatkan aliran Wait Sungai Besai dengan jarak tempuh 12 km dan tingkat kesulitan grade 2+3 km. Ada 15 titik jeram yang dilewati. Wisata Arung Jeram saat ini adalah salah satu objek wisata yang sedang tren di Provinsi Lampung dan masih banyak destinasi wisata lainnya.